Akhirnya, gencatan senjata juga nih guys. Perang Iran dan Israel memasuki babak baru nih guys. Gencatan senjata guys setelah 12 hari berperang guys. Bener nggak nih? Yuk kita lihat beritanya guys. Baru sehari setelah gencatan diumumkan, rudal-rudal kembali menghantam wilayah Israel dari arah timur. Seakan paham dengan niat Presiden Amerika yang umumkan gencatan senjata, pemimpin tertinggi Iran menolak mentah-mentah usulan tersebut dan membantah klaim Donald Trump yang menyebut bahwa permusuhan telah mereda. Pemimpin tertinggi Iran justru menegaskan bahwa perang belum berakhir. Gencatan yang baru diumumkan langsung goyah, dunia kembali dalam ketegangan. Amerika Serikat menyerukan ketenangan, tapi juga menempatkan kapal perang tambahan di Teluk Asia. Apakah ini pertanda gencatan hanya ilusi, atau awal babak baru dari konflik besar yang lebih luas? Kembali lagi nih dengan mediadpr.com. Guys, sudah dengar belum? Ya, berita terbaru, akhirnya perang di Teluk antara Iran dan Israel setuju dengan gencatan senjata guys. Berita yang luar biasa guys. Semoga tidak terjadi guys perang dunia ketiga. Nah langsung saja nih kita menemui Bang Muarakarta Simatupang. Bang, sudah tahu belum nih Bang? Ya, ada pengumuman perang di Teluk antara Iran dan Israel setuju dengan gencatan senjata guys. Gimana nih tanggapan Bang Muarakarta Simatupang? Ya, kita senang mendengarnya ya. Dan memang itu yang kita harapkan, tidak terjadi ketegangan di Teluk Persia yang dampaknya kemana-mana, yang akhirnya rencana untuk melepaskan nuklirnya dari masing-masing negara itu tertahan ya dengan adanya gencatan senjata. Mudah-mudahan juga negara yang bertikai ini, Israel dan Iran, yang dulu diawali oleh Palestina ya di jalur Gaza, saya pikir mudah-mudahan juga bisa selesai dan berdamai ya, duduk sama-sama sehingga kita sebagai manusia bisa menikmati apa yang memang dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Jadi sekali lagi mungkin Trump yang memulai untuk meminta gencatan senjata, termasuk juga Vladimir Putin, dan diikuti oleh negara-negara superpower lainnya seperti Cina. Nah, saling meredakan sehingga kawasan Teluk bisa kembali normal dan perekonomian bisa berjalan normal kembali. Abang percaya nggak nih kalau Iran itu benar-benar memiliki senjata pemusnah massal yang namanya nuklir Bang? Dan kemarin kan sempat nih Donald Trump ya melalui negaranya Bang, Amerika Serikat itu membom Bang fasilitas nuklir yang dimiliki negara Iran Bang. Ada 3 lokasi tuh Bang kalau nggak salah ya kan, hancur lebur tuh Bang ya. Menurut Abang gitu ya, apakah Iran benar-benar punya nih Bang senjata pemusnah massal itu Bang? Atau cuma penggiringan opini dari Amerika seperti pada saat Amerika menyerang negara Irak Bang? Gimana nih tanggapan Abang? Memang itu makanya ada IAEA, yaitu forum untuk memantau nuklir. Dan itu juga sudah masuk tahap perundingan yang ke-6 untuk supaya tidak produksi bom nuklir. Nah, tetapi memang nuklir ini katanya dipakai untuk kepentingan industri, utamanya pembangkit tenaga listrik. Nah, tetapi kalau itu disalahgunakan, nah ini yang memang Amerika selalu ngotot supaya jangan memproduksi bom nuklir. Nah, itulah selalu Iran diawasi. Nah, akhirnya memang terjadi kemarin pertikaian sampai bom sana bom sini, dan Amerika melakukan pemboman di 3 tempat. Saya pikir itu hanya terapi ya, mungkin dibom benar ya, tapi katanya bom nuklirnya sudah dipindahkan beberapa hari sebelum dibom, sudah dipindahkan. Mudah-mudahan itu hanya terapi
dari Amerika kepada Iran supaya tetap menjaga kelestarian dan kehidupan dunia. Nah, itu akhirnya Trump, pasti melalui Trump ini semua kalau untuk gencatan senjata. Karena Donald Trump lah yang agak keras bahwa dia akan membombardir Iran. Nah, tapi Rusia juga sudah mengancam, jangan coba-coba ganggu Iran, dan di belakang Iran juga ada negara-negara sekutunya seperti China dan Korea Utara. Jadi Amerika dengan NATO-nya dan Blok Timur itu Rusia, China, dan Korea Utara. Nah, jadi dengan pengumuman itu kita bangga dan kita senang sekali ya bahwa tidak terjadi perang dunia ketiga. Nah, itulah yang kita berdoa semua supaya saling menahan diri. Ternyata pengumuman tadi pagi bahwa gencatan senjata sudah dimulai, mudah-mudahan itu dihormati dan dihargai satu sama lain, terutamanya negara yang bertikai yaitu Israel dan Iran. Bang, dengan adanya gencatan senjata yang dilakukan oleh Iran dan Israel, Bang, memiliki dampak nggak buat negara kita nih, Bang? Ya, dampaknya apa nih, Bang, buat negara Indonesia, Bang, dengan adanya gencatan senjata ini, Bang? Ya, pengaruhnya banyak sekali. Pertama, perekonomian kita tidak terganggu. Kan perekonomian kita juga tergantung dari negara luar ya tidak terganggu. Dan negara luar pun juga perdagangannya berjalan gitu. Jadi tidak terganggu dengan isu akan pecah perang dunia ketiga. Nah, saya pikir untuk Indonesia itu satu kejutan ya. Karena saya lihat di Indonesia itu tentara sudah mempersiapkan diri untuk dikirim ke kawasan perang ataupun menjaga negara kita. Nah, jadi kita kan mendengarnya senang kan, kita pun bisa tidur kembali, ya bisa bekerja kembali. Nah, saya pikir itu yang paling pokok penjelasan seperti itu. Jadi kita tidak dibayang-bayangi ketakutan. Isunya kan itu terus kan, setiap hari kapan pecah, kapan meletus perang dunia ketiga. Sempat nuklirnya jatuh di salah satu negara kawasan Teluk, ya udah selesai semua. Bahwa akan terjadi pembumi hangusan di kawasan Teluk. Bang, akhirnya terjadi nih gencatan senjata antara Iran dan Israel, Bang. Nah, menurut Abang, siapa nih tokoh yang berperan banyak nih, Bang, sehingga terciptanya gencatan senjata ini, Bang? Apakah Donald Trump? Apakah Vladimir Putin? Atau Xi Jinping? Atau juga jangan-jangan nih ada peranan Prabowo Subianto, Bang, Presiden Republik kita, Bang, melalui lobby-lobbynya, Bang. Nah, siapa nih menurut Abang? Ya, saya pikir utamanya Donald Trump dan Putin ya, dan Xi Jinping ya, dan Kim Jong Il ya, dan mungkin juga presiden kita juga memonitor ya, memantau ya, dan juga mungkin melobi ya supaya tidak terjadi terus-menerus ketegangan di Timur Tengah, khususnya di Teluk Persia. Jadi kita panjatkan terima kasih kepada Sang Pencipta. Ternyata negara-negara superpower yang dipimpin oleh Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping, ya bisa duduk sama-sama, bisa meredakan ketegangan di Teluk Persia. Itu saya pikir awalnya, dan kita berdoa supaya tidak terjadi konflik itu muncul kembali. Terima kasih.